Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan interaksi tatap muka antar tiga orang tadi yang mempunyai tujuan bersama untuk berbagi masalah atau memecahkan masalah. Karakteristik komunikasi kelompok ditentukan oleh dua hal, yaitu norma dan standar. Norma merupakan standar yang dapat diterima atas perilaku yang dianggap bersama oleh anggota kelompok. Norma dalam komunikasi kelompok merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian tentang bagaimana orang berhubungan dalam suatu relasi. Dua, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kelompok. Status peran memiliki makna sebagai serangkaian perilaku yang terkait erat dengan seseorang posisi tertentu dalam sebuah unit. Tujuan komunikasi kelompok dapat dibagi dari dua, yaitu tujuan komunikasi kelompok personal dan tujuan yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan. Personal, hubungan sosial, penyaluran, dan pendidikan. Tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Berikut adalah jajaran komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi 5, yaitu roda, rantai, lingkaran, bintang. Rantai komunikasi kelompok antara anggota kelompok terbatas. Lingkaran, anggota kelompok hanya dapat berkomunikasi dengan orang yang di sampingnya. Bintang, semua anggota kelompok dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Kelebihan komunikasi kelompok, informasi yang diperoleh anggota lebih banyak. Jumlah pendekatan lebih banyak terhadap penyelesaian masalah. Kelemahan komunikasi kelompok, kemungkinan adanya tekanan sosial terhadap anggota, adanya dominasi anggota tertentu, terjadinya konflik dalam kelompok karena masing-masing anggota berambisi untuk memenangkan argumentasi. Selain itu, dalam suatu kelompok yang memiliki banyak anggota, tentunya tidak dapat menghindari pembawaan diri dari setiap anggota, atau mereka memerankan peran positif atau sebaliknya mereka malah memerankan peran negatif. Contohnya, peran positif anggota kelompok menyampaikan ide-ide dengan menyampaikan contoh. Peran negatif anggota kelompok dominator mendominasikan diskusi, pencarian pengakuan, mencari perhatian, pencarian minat, mementingkan kepentingan pribadi, menghalangi upaya pada konsumsi secara konsisten, joker atau badut, mencari perhatian melalui humor. Komunikasi kelompok verbal, non-verbal, yang efektif merupakan keberhasilan kelompok karena membuat peluang terciptanya koordinasi kerjasama dan pencapaian tujuan bersama, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja anggota, kepuasan kinerja. Anggota memahami tujuan peran dan harapan sehingga anggota bekerja dengan efektif dan efisien. Komunikasi kelompok merupakan proses pertukaran pesan dalam suatu kumpulan yang sangat dipengaruhi oleh komunikasi verbal dan non-verbal. Keduanya memiliki peran yang sama pentingnya dalam kelompok. Adapun 3 ciri utama, yaitu komunikasi lambang, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan kegiatan yang lebih struktural dibandingkan dengan bahasa non-verbal yang lebih emosional. Berbagai aspek penting dalam komunikasi verbal, yaitu bahasa, budaya, pengalaman, dan karakter. Verbal mempunyai porsi yang lebih besar dalam konteks penyampaian fakta, ide, gagasan, serta keputusan dibandingkan komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal, secara umum komunikasi non-verbal yang sering ditemui terbagi dalam beberapa tipe, yaitu ekspresi wajah, tatapan mata, jarak interpersonal, gerakan tubuh, sentuhan. Beberapa hal harus diperhatikan terkait dengan sentuhan dalam komunikasi non-verbal, yaitu pesan yang disampaikan, tingkat keintiman, budaya, dan norma. Implementasi. Adapun fungsi komunikasi non-verbal yaitu pelengkap, pengulangan, penekanan, dan nyai dan